Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya membagikan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Ibunya membiarkan pengemis tua itu tinggal di rumahnya yang baru ia beli. Tak disangka dia meninggalkan sesuatu saat pergi. Sahabat Safa Media, ibunya membelikan sebuah rumah baru untuk Chen Weiwei sebagai hadiah pernikahannya. Saat ia menerima kunci rumah, saat itu juga Weiwei dengan gembira mengendarai Audi merahnya dan mengajak ibunya untuk melihat rumah baru itu. Begitu membuka pintu, sayup-sayup tercium aroma tak sedap dari dalam rumah. Ibu dan anak itu mencari sumber aroma tak sedap itu. Mereka ke balkon dan terkejut melihat pemandangan di depannya. Mereka melihat seorang pengemis tua berbaring di balkon dan tertidur pula sambil mendekut. Weiwei menggenggam erat tangan ibunya dan mencoba membangunkan pengemis tua itu. "Hei, siapa kamu? Kenapa tidur di rumah kami? Aku panggil polisi nih," kata Weiwei berkali-kali. Pengemis tua itu seketika bangun dari tidurnya. Ketika ada yang membangunkannya, "Aduh, Non, tolong jangan panggil polisi. Saya bukan orang jahat," kata pengemis itu buru-buru menjelaskan. Ternyata beberapa hari yang lalu, hujan salju turun dengan lebatnya dan udara sangat dingin. Pengemis tua itu tak tahan lalu mencari tempat berlindung. Ia berjalan sambil menggigil dan tanpa terasa sampai di komplek hunian baru itu. Kebetulan rumah baru Weiwei berada di ujung jalan dan balkonnya tidak ditutup. Pengemis tua itu lalu merayap ke balkon, meletakkan beberapa potong pakaian lusuhnya di lantai, dan dia pun istirahat sejenak di sana dan tertidur. Weiwei mengerutkan kening sambil berkata, "Saya tidak peduli. Ini rumah saya. Sebaiknya kau pergi segera dari sini." Pengemis tua itu segera membereskan barangnya dan bersiap untuk pergi. Sementara itu, Ibu Weiwei terus memandang pengemis tua itu sambil berpikir. Di luar udara sangat dingin dan salju turun dengan lebat. Akan kemana pengemis itu berlindung kalau mereka mengusirnya? Karena tak tega, Ibu Weiwei dengan lembut berkata kepada sang pengemis, "Kek, rumah ini untuk sementara tidak dihuni. Kalau kakek mau, bisa tinggal di sini dulu. Nanti baru pergi setelah punya tempat." Mata pengemis itu terbelalak seakan tak percaya mendengarnya, dan dia mengukuhkan badan memberi hormat kepada Ibu Weiwei sambil berkata, "Orang baik, orang baik." 2 tahun kemudian, boleh dikata selama masa itu, rumah itu telah dikuasai oleh pengemis tua itu. Setelah masa itu selesai, Ibu Weiwei sering ke rumah itu, membawakan sejumlah makanan dan beberapa potong pakaian bekas untuk pengemis tua itu. Pengemis tua itu sangat bersyukur dan terus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Weiwei. Pengemis tua itu memang bukan orang jahat yang seperti mereka duga. Dia memiliki hati yang tahu berterima kasih. Dia langsung menghafal mobil Audi merah milik Mei Mei. Saat sedang mengemis di luar, dia selalu mengamati dengan seksama setiap melihat mobil Audi merah itu. Ia menatap dengan sesama apakah ada 4 lingkaran dan plat nomor yang ia kenali. Suatu hari, pengemis tua itu melihat mobil Weiwei beberapa kali memutari supermarket dan akhirnya berhenti di tempat yang agak sepi. Pengemis tua itu tahu kalau Weiwei tidak menemukan tempat parkir. Dia juga tahu bahwa parkir di tempat yang sepi dan tidak aman karena kerap ada pencuri yang mencuri mobil dan barang-barang di dalam mobil. Karena itu, ketika ia melihat Weiwei memarkirkan mobilnya di sana,
Ia pun menjaga mobilnya. Tentu saja, semua itu tidak diketahui Wewe. Benar saja, tak lama kemudian, tanpa dua pemuda mengamati dan mendekati mobil Wewe, kemudian mulai mencongkel pintu mobil. Pengemis tua itu segera berlari ke arah mobil itu sambil berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Kedua anak muda itu menghardik si pengemis tua untuk tidak mencampuri urusan mereka. Pengemis tua itu mencoba semampunya menggagalkan aksi mereka, namun dia dipukul dan ditendang. Tepat pada hari itu, sebuah mobil patroli polisi pun lewat. Kedua pencuri itu terkejut seketika lalu melarikan diri. Pengemis itu terus menjaga mobil Wewe dari kejauhan dan baru meninggalkan tempat itu setelah Wewe kembali dan pergi dengan mobilnya. Suatu hari, ibu Wewe kembali ke rumah babunya itu, tetapi dia tak melihat pengemis itu. Semuanya tampak kosong dan sunyi. Balkon sudah dibersihkan dan hanya terlihat karung goni yang lusuh di sudut ruangan. Dia membukanya dan tercengang sekali. Karung goni itu penuh dengan uang logam dan ibu Wewe juga mengerutkan keningnya, bingung dari mana pengemis tua itu mendapatkan sepotong kapur tulis. Di atas lantai balkon tertulis beberapa kalimat yang terpotong-potong. Ibu Wewe membacanya dengan seksama dan baru menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata 2 hari lalu, pengemis tua itu merasa badannya tidak enak dan dia menduga sudah tiba waktunya. Namun, mumpung masih bisa berjalan, dia ingin pulang ke kampung halamannya. Dia ingin menetap di tanah kelahirannya. Uang dalam karung goni yang lusuh itu adalah tabungan dari hasil mengemisnya selama bertahun-tahun. Pengemis tua itu meninggalkan karung itu untuk diberikan kepada ibu Wewe atas kebaikan selama 2 tahunnya. Ibu Siowe menghitungnya dan total lebih dari 100 juta. Semenjak itu, ibu Wewe selalu memberikan sejumlah uang pada pengemis. Tidak peduli apakah pengemis yang menyamar atau pengemis sesungguhnya. Dan setiap saat seperti ini, ibu Wewe selalu tanpa sadar akan terbayang dengan karung dari pengemis tua dengan berkaca-kaca. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you close your eyes